Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk siang hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya untuk kelancaran sesi pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin menanyakan bagaimana kabarnya Bapak Ibu, apa masih tetap semangat di hari ini? Loh ya Bu, Oh ya, kenapa Bu Heni? Kerjaan rumah numpuk ya Bu Heni? belum gajian. Oh iya, sebentar, sabar. Pak Heru gimana Pak Heru? Pak Heru suaranya hilang. Oh, Pak Heru suaranya hilang. Ya mudah-mudahan semangat ya Bapak Ibu sampai kita Ya, selesai pembelajaran hari ini. Untuk amin. hari ini kita akan belajar tentang asesmen. Di mana kita tahu asesmen itu sangat penting bagi kita, bagi murid, juga bagi sekolah, terutama kita yang berhubungan langsung dengan peserta didik. Dengan asesmen, kita mengetahui kemampuan dan keterampilan siswa di dalam sebuah kelas, di mana kita tahu nih, setiap siswa, setiap peserta didik kita tidak memiliki capaian kompetensi yang sama. Ada yang lebih cepat paham, ada yang lama, dan ada yang setengah-setengah. Nah, bagaimana nih kita caranya mengetahui bahwa anak tersebut itu bisa mencapai target yang diinginkan atau capaian pembelajaran yang diinginkan. Salah satunya adalah dengan asesmen. Tapi asesmen tidak hanya untuk mengetahui capaian pembelajaran aja. Ya, kita juga bisa mengetahui nih bagaimana kondisi psikologisnya dia. Karena ketika siswa belajar, faktor psikologis itu sangat berpengaruh banget terhadap hasil kualitas yang mereka dapatkan. Saya share screen dulu untuk asesmen materinya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat belum? Terlihat. Ya, di sini ada asesmen diagnostik. Kita sudah mencapai modul asesmen diagnostik. Pertama di sini agenda sesinya ada tujuan asesmen diagnostik non-kognitif, dan asesmen diagnostik kognitif. Nah, sekarang kita baca dulu untuk tujuan asesmen diagnostik, yaitu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Terus di sini ada asesmen diagnostik terbagi menjadi diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tujuannya yaitu asesmen diagnostik non-kognitif mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan tujuan asesmen diagnostik kognitif adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, dalam asesmen diagnostik itu kan terdiri dari dua, non kognitif dan kognitif ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di asesmen kognitif itu dipecah lagi, dikerucutkan lagi menjadi dua, yaitu asesmen formatif dan sumatif. Saya lanjutkan lagi untuk yang pertama, yaitu asesmen diagnostik non kognitif. Di sini ada asesmen diagnostik memiliki tahapan, yaitu pertama persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, di sini ada tipsnya nih Bapak Ibu untuk diagnostik non kognitif. Tipsnya adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Jadi kita harus bisa nanya ke murid dengan tujuan mendapat jawaban yang menjelaskan kondisi mereka seperti apa. Contohnya seperti ini.
Kita di sini bisa menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, misalnya gambar tersenyum, gambar cemberut, gambar marah, gambar apa saja. Terus kita nanya ke murid, anak-anak, apa sih yang kamu rasakan hari ini? Terus bagaimana nih perasaanmu belajar di rumah? Nanti anak-anak suruh menunjukkan ekspresinya seperti itu. Kita coba kali ya Bapak Ibu ya. Kita coba, sekarang saya nanya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana perasaannya? Coba diisyaratkan dengan ekspresi di wajah Bapak Ibu. Kalau yang bahagia senyum, marah. Oh, ternyata Pak Heni, Pak Heru semuanya senyum, berarti bahagia sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kita nggak pakai gambar. Nah, itu salah satu pertanyaan yang memancing jawaban siswa. Jadi, ketika siswa kelihatan lagi bete semuanya, mungkin nggak ketika kok semua ekspresinya cemberut, rata, datar, nggak ada yang senyum, kita wah anak-anak sedang jenuh, anak-anak sedang ini gitu. Kita bisa nanya lagi permasalahannya apa. Emang kalau jawaban mereka, Bu, jangan materi ini dulu Bu, begini-begini gitu. Kita bisa nih, ya udah anak-anak, kita hari ini main games aja ya yang berhubungan dengan pelajaran. Kita jangan jadi guru yang menekankan keinginan kita. Kan apalagi kita pakainya sistem merdeka belajar, kita dengar pendapat anak-anak dulu, kita jangan jadi guru yang egois. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi ke materi. Sebentar, materinya mana lagi nih. Nah, terus di sini setelah menanyakan emosi yang mereka rasakan, di sini ada buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Kita bisa nanya, apa aja kegiatannya selama di rumah, apa harapannya, terus apa hal yang nyenengin dan gak nyenengin gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kita tanyakan ke siswa agar kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan itu bisa menjadi masukan kita untuk memberikan pembelajaran selanjutnya. Nah, di sini ada contoh kegiatan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Ada bercerita, menulis, dan menggambar. Di sini contoh mengekspresikan perasaan selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Terus di sini ada asesmen diagnostik non-kognitif strategi tanya jawab. Yang pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Jangan ambigu Bapak Ibu pertanyaannya. Terus yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan, dan mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Yang kedua, saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan siswa, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Yang ketiga, saat siswa menjawab pertanyaan, mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya, memprofesikan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, dan menunggu beberapa saat. Terus untuk asesmen diagnostik non-kognitif, tindak lanjutnya yaitu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Untuk ekspresi yang ketika dibicarakan dengan orang tua adalah ketika ekspresi yang disampaikan siswa itu tidak normal, ketika bosan atau apa. Mungkin ketika dengan ibu, karena misalnya bapak ibu guru nyaman untuk diajak curhat dengan anak, ibu bisa menggali lagi lebih dalam. Mungkin dia mengalami masalah keluarga, masalah anak-anak puber, mungkin kalau kita mengajar anak SMP, SMK, dan bukan hanya sekedar kejenuhan dalam belajar. Untuk masalah-masalah yang serius, kita bisa mengkomunikasikannya dengan pihak orang tua. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup? Oke. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Selamat melanjutkan lagi pekerjaan dan tugas dan tanggung jawabnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.